kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putramu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Bersama kurban persembahan ini, sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami semakin layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama
Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita ikut serta di dalam perayaan Ekaristi ini dengan doa syukur agung ke-6. Doa syukur agung tentang kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepada-Mu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepada-Mu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas amanatnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, serta semua terberkati dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, terlebih dosa karena kekerasan hati kami terhadap alam ciptaan-Mu, terhadap sesama dan terhadap Engkau sendiri. Tetapi teguhkanlah kami di dalam iman, harapan dan cinta kasih karena kekuatan Roh Kudus-Mu. Janganlah membiarkan kami tenggelam di dalam arus perubahan zaman yang membawa kami kepada kekacauan, tetapi bebaskanlah kami dari semua kejahatan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama kamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kami mengundang saudara-saudari petugas liturgi di dalam Ekaristi ini untuk menyambut tubuh Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Dialah yang mencintai kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Terimalah Roh Kudus Tuhan, agar hati saudara-saudari sekalian dikuatkan, dan semoga dengan demikian kekuatan tubuh dan darahnya, keselamatannya semakin kita rasakan di dalam hidup kita.
Saudara-saudari sekalian di rumah yang terkasih, marilah di dalam rahasia kehadiran Tuhan kita mendoakan doa untuk mengerti tentang kemuliaan Kristus dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1, 15 sampai dengan 23. Yang memiliki kitab suci di rumah masing-masing, mari kita membaca dengan tenang, meresapkan isi kitab suci agar kita semakin diperkaya di dalamnya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Bapa Maha Cinta. Dengan kebangkitan Putramu Yesus Kristus, Engkau berkenan memulihkan kami untuk hidup abadi. Dan dengan kekuatan Roh-Mu, Engkau senantiasa mengobarkan semangat cinta kasih di dalam hati kami. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini.
dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Hari Minggu Paskah ke-6, Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, Hari Raya Kenaikan Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020. Misa dimulai tepat jam 7 pagi. Para petugas liturgi untuk Hari Raya Kenaikan Tuhan, lingkungan Santo Ignatius Loyola Sukabiren. Yang kedua, para petugas liturgi untuk misa online hari Minggu Paskah ke-7, Minggu 24 Mei 2020, lingkungan Santo Theodorus Tanah Merah. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk semua petugas liturgi pada hari ini. Terima kasih kepada Komsos Keuskupan Atambua, RRI Atambua, dan Kominfo Kabupaten Belu yang telah menyiarkan secara langsung misa online pada hari Minggu Paskah ke-6 hari ini. Sekian pengumuman, atas perhatian diucapkan limpah terima kasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memberikan berkat pada pagi hari ini, saya mengundang kita sekalian, mari kita menyadari bahwa walaupun ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, mereka yang berusia 45 tahun ke bawah untuk bisa beraktivitas, tapi kita ingat kita berada di dalam situasi pembatasan sosial berskala besar, dan kita perlu lebih waspada karena ternyata dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan penderita virus corona di Provinsi NTT. Dan yang terpantau menimbulkan apa yang dinamakan reaksi bisa mengarah ke positif juga sudah ada di tengah-tengah kita. Mari jangan kita lalai, teruslah menjaga diri, tinggal di rumah, keluar hanya untuk yang perlu, dan kalau keluar menggunakan masker. Untuk para perawat, dokter, pasti mereka tahu menjaga diri, menggunakan APD yang lengkap untuk bisa menjaga diri, keluarga, dan masyarakat yang dilayani. Dan kita, para pasien yang pergi ke dokter, berbicaralah secara jujur. Kalau badan kebetulan panas, beritahu supaya ditangani, sehingga kita tidak menjadi orang yang berpotensi untuk menulari saudara-saudari kita. Karena salah satu tanda dari cinta kasih adalah berusaha supaya yang tidak baik tidak ditularkan kepada orang lain. Saya menghimbau ini untuk menjadi perhatian kita. Tidak boleh kita lalai karena kita di NTT baru mulai. Janganlah kita menganggap, oh sudah selesai, jangan. Di seluruh dunia yang kena itu sudah mendekati 5 juta orang. Orang NTT kita di timur tidak lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain kena, kita juga ada kemungkinan untuk kena. Semoga kita mampu untuk menjaga diri, semua
pihak, mari kita berjuang untuk menjaga diri dengan baik. Yang kedua, kita berada di bulan Mei ini, kita doa rosario dikoordinir oleh KWI, para uskup setiap malam. Kita di sini pada jam 9, kalau di Jakarta itu jam 8, kita di sini jam 9. Ada orang di Amerika yang mengikuti misa ini, seharusnya saya ucapkan selamat sore. Mereka itu sore kemarin, bukan sore hari ini, sore kemarin. Mereka juga mengikuti, mereka baru sore. Kita setiap malam sampai dengan tanggal 31 Mei, setiap malam pada jam 9 ada doa rosario se-Indonesia, Rosario Laudato Si. Setiap malam dipimpin oleh para uskup secara bergantian. Kami 31 uskup sudah dihubungi oleh Komsos KWI, berkoordinasi dengan Komsos Keuskupan untuk bisa melaksanakan doa-doa ini. Nah, saya mengajak kita semua, marilah kita ikut berdoa. Kalau tidak sempat ikut yang online, mari kita berdoa dengan segenap hati, karena sekarang kita mempunyai lebih banyak waktu dan keleluasaan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan nanti mulai dari hari ini sampai dengan hari tanggal 24, hari Sabtu, sebelum minggu biasa minggu Paskah yang ke-7, kita diajak oleh Bapak Suci untuk berdoa rosario yang bisa melalui online, tapi juga bisa kita berdoa sendiri. Informasi tentang itu sudah dikirim untuk paroki-paroki. Silakan diikuti supaya entah kita mengikuti yang dari KWI atau yang dari FEBC, Federasi Konferensi Uskup-Uskup Asia, sekurang-kurangnya kita mengikuti. Dan sampai dengan tanggal 24 itu langsung diinstruksikan oleh Bapak Suci supaya kita berdoa secara khusus bagi keutuhan dunia dan bagi perhatian yang lebih besar untuk saudara-saudari kita, orang-orang miskin, karena berbagai sikap yang salah, yang mencipta kemiskinan yang tidak perlu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, marilah sekarang kita siap menerima berkat dan perutusan dari Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dan semua mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, serta hidup dan kegiatan kita setiap hari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus.
Saudara kita telah mengikuti perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Uskup Atambua Monsinyor Dominikus Saku PR Misa hari Minggu Paskah yang ke-6. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya bersama tim yang bertugas dengan RRI Atambua, Kominfo, Protokol Kabupaten Belu dan juga Komsos Keuskupan Atambua mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau jika dalam siaran tadi ada hal gangguan teknis, dan semoga ke depan kita akan tampil lebih baik demi memberi kenyamanan kepada umat. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi hari Kamis dalam misa kenaikan. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan dalam seluruh sejarah hidupmu. Pernahkah Tuhan tidak setia membimbing seluruh hidupmu? Agungkanlah Bapa Maha Penyayang. Syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Dan wartakanlah kemuliaannya. Semua makhluk hidup kepada semua ciptaannya. Agungkanlah Bapa Maha Penyayang. Syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Gembala setia, Tuhan Allahku, perisai hidupmu, membimbing dan menuntun hidupku menuju hidup yang abadi. Agungkanlah Bapa. Syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Agungkanlah Bapa Maha